Hai, halo, Halo selamat Ovi, sore. sore Mas juga Didi, Ovi. apa kabar? Aduh, baik, masih di baik, Renfix baik. Ovi gimana? Baik-baik ya? Alhamdulillah baik, gimana puasanya? Oke. Lancar puasanya, teman-teman juga lancar. Ovi gimana? Lancar ya sama keluarganya lancar ya? Alhamdulillah Ovi di lancar. mana Terus, sih? Di ini kan Jambi ya? iya, di Oh, Jambi. oke. Seru banget nih, aku kayak sore ini diajakin diskusi mengenai parenting gitu kan. Terus sementara kayak kita berdua tuh belum belum menikah, terus kita berdua belum punya anak. Terus kayak bakal Iya, seru nih betul. kayak ini. Iya, Jadi makanya kayaknya ini kita kayak bakal break bakal ya. diskusi gitu ya, sesi diskusi Betul. aja. Oke. Mm-mm. Diskusi mengenai bagaimana sih nanti peran orang tua ya untuk selama cara mendidik atau mengasuh anak ketika kala pandemi ini gitu ya Ovi ya. Mm-mm. Oke, Mm-mm. nah Mm-mm. Benar, kita benar tadi banget. By the way, Renfix gimana sih ininya kabarnya? Apa sih? ya Aku pengen tahu Renfix itu sebenarnya apa kan? Jadi kan maksudnya biar teman-teman aku juga tahu nih. eh, Aku live sama betul. Renfix ini bakal ngebahas mengenai pola asuh, tapi sama siapa sih aku ngebahas mengenai peran orang tua ini gitu. Jadi kayak teman-teman aku perlu tahu. Betul. Nah, live Instagram Renfix ini sebenarnya adalah teman-teman ini merupakan kayak media yang menghubungkan mitra, terus juga ada partner, narasumber, juga ada tokoh publik. Nah, Hmm. semoga dengan live Instagram ini kita menjembatani antara Renfix dengan masyarakat atau dengan mitra-mitranya, juga dengan partnershipnya, juga dengan tokoh-tokoh publik yang memangnya punya relasi baik dengan Renfix gitu. Nah, untuk episode kali ini kita kan lagi dalam situasi pandemi, terus kita ngelihat kayaknya nih anak-anak uh, merasakan apa namanya resah, terus nggak bisa diem di rumah gitu. Terus Hmm. kayaknya ini gimana sih ngatasinnya gitu. Kayaknya ini penting banget nih nanti untuk teman-teman sahabat Renfix khususnya memangnya udah berkeluarga gitu. Nah, anak-anak Hmm. ini dengan akibat apa namanya physical distancing ini cenderung mudah merajuk, mudah mencari perhatian, mudah marah gitu hingga Hmm. Hmm. jadi Hmm. seseorang atau anak yang manja gitu. Nah, Hmm. disinilah Hmm. timbul pertanyaan bahwa gimana sih kita mengasuh dan mendidik juga menjaga kesehatan mental anak selama pandemi. Kak Ovi ini adalah seorang yang familiar di dunia psikologi pendidikan. Kak Ovi juga adalah seorang putri Jambi Indonesia tahun 2019 ya. Kalau Ovi tuh ngelihat apa namanya fenomena yang terjadi sekarang ini tuh gimana sih si COVID ini sama Hmm. apa namanya terhadap anak-anak itu gimana sih Ovi ngelihatnya? Oke, pertama kita bahas dulu masalah coronanya ya. Kita bakal Ah, bahas dulu masalah pandemiknya. Yang jelas, ini kan pasti akan mempengaruhi dari proses perkembangan, kemudian proses psikologis anak juga. Terus nggak hanya anak juga, jadi maksudnya dari kita pribadi, either kita bukan orang tua, maksudnya baik orang tua, kita sebagai hmm, pribadi yang belum menikah pun, kemudian anak-anak, dan menurut aku hampir semua manusia yang sedang berada di rumah sekarang, yang sedang berjuang melawan corona ini, pasti akan terganggu dalam aspek perkembangan psikologisnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana sih pandangannya kalau misalnya ngelihat oke. corona ini terhadap apa proses perkembangan anak di rumah yang pasti akan berubah nih pola belajarnya, kemudian cara main anak-anak di rumah udah sempat dibahas juga. Berarti interaksi anak di sekolah nggak ada tuh, di sekolah nggak ada, dia nggak ketemu sama teman-temannya, kemudian dia hanya ketemu sama orang tuanya aja, dan di sini kan pasti akan menimbulkan stres. Stresnya itu Betul. seperti apa? Stresnya nggak cuma sama anak doang, Oke. orang tua pasti akan stres juga. Jadi intinya kita pertama yang harus kita Hmm, ketahui adalah ya dari dulu bahwa kita itu sedang berada di masa pandemi corona. Ya yang pertama harus kita lakukan adalah menerima situasi ini, menerima nanti secara tidak langsung akan berkembang dengan sendirinya. Hal-hal apa yang perlu kita lakukan ke ya depannya. Ovi. Nah, kemudian kan hal Oke. ini juga berkaitan juga Betul. nih dengan
situasi apa sih yang dialami sih, biasanya nanti bakal stres, bakal marah, terus bakal wah orang bebel nih, mulai dari jadi guru juga di rumah ngajarin anaknya, jadi kan full time tuh, kemudian waktu untuk me time-nya berkurang. Terus apa yang perlu kita lakukan? Dan menurut aku sekarang peran orang tua ya harus menjaga komunikasi itu agar tetap berjalan dengan baik gitu. Kalau Ovi sendiri di rumah ada adik nggak? Terus atau keponakan, terus ngelihatnya tuh seperti apa sih? Kalau di rumah sih kebetulan nggak ada saudara. Jadi aku sebenarnya punya Ya, abang, tapi dia lagi di luar Jambi gitu. Mama aku dan papa aku tuh punya anak yang istilahnya udah berusia oke. dewasa gitu ya. Kan beda cerita kalau misalnya uh, apa mereka orang tua muda yang baru punya anak, misalnya kayak masih masa-masa baby blues, kemudian masih Hmm, masa nyusuin, terus anaknya masih 2 tahun, 5 tahun, bahkan kayak masih kecil dan masih butuh perhatian lebih dari orang tuanya, sepertinya itu yang lebih memberatkan gitu. Dan itu yang menjadi fokus utama kita dalam topik pembahasan pada sore hari ini gitu. Kalau yang Hmm. Ovi lihat itu sebenarnya peran orang tua itu harus seperti apa sih guna ngedidik atau ngasuh anak gitu yang efektif gitu. Karena kan anak ini punya Hmm. apa namanya karakter-karakter yang berbeda gitu. Terus cara Ya. mendidik dan mengasuhnya gimana sih? Oke, jadi di sini bukan maksud mengajarkan atau menggurui. Yang jelas Hmm, di luar betul, sana yang udah menjadi orang tua kan pasti akan berniat apa ya, Islam pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang tua yang baik. Dan untuk menjadi orang tua yang baik itu nggak ada lesnya, nggak ada betul. kursusnya. Jadi Hmm, untuk menjadi orang tua yang baik, sebaik apa ya yang bisa menilai baik adalah orang tua itu sendiri. Tapi dari tahap betul. perkembangan psikologis yang jelas yang perlu diperhatikan dari orang tua yaitu dari tahap perkembangan anak. Jadi orang tua di Oke. sini juga harus tahu tahap perkembangan anak itu anak tuh berada di fase apa sih gitu. Misalnya anak-anak yang baru istilahnya baru lahir yang usia 0 sampai 2 bulan gitu kan itu kan istilahnya Hmm, masih tahap perkembangan sensori motor gitu. Maksudnya dia masih masih membutuhkan benda-benda di lingkungan sekitar untuk berkembang tuh proses perkembangan sensorinya. Kemudian kita juga oke. harus tahu misalnya kayak anak-anak tuh baru mulai bisa refleks atau mungkin anak-anak yang udah sekolah ini kan misalnya kayak dia itu kayak misalnya usia 7 sampai 11 tahun itu biasanya tuh udah tahap di konkret operasional. Jadi anak-anak tuh sudah bisa berpikir logis, udah tahu nih benda mana misalnya ini gelas, ini air, itu mereka tahu bedain mana benda misalnya kayak dituangin air dari gelas A ke gelas B gitu. Nanti mereka tahu kalau misalnya air itu akan berpindah tapi jumlahnya mereka masih belum tahu nih akan lebih banyak di gelas yang mana. Walaupun sebenarnya pada takaran air yang sama gitu. Kemudian dari situ dari pemahaman mereka mengenai hal-hal masalah gitu belum belum terlalu apa ya belum bisa tentunya di sini masih membutuhkan bantuan dari orang tua. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke tahap kalau misalnya orang tua yang punya anak di usia 11 sampai 15 tahun. Jadi kan di situ dia udah punya ada kemampuan adaptasi, dia udah tahu istilahnya ini udah mulai masuk remaja gitu ya. Jadi egonya tuh lagi semangat-semangat banget, terus lagi Betul. berkembang-berkembang banget. Dan hal ini tuh biasanya tuh anak-anak tuh suka nggak mau tuh dibatesin, suka nggak mau dilarang, Nah, terus suka suka berantem sama orang tuanya. Nah, peran orang tua tuh di uh, sini nih yang paling penting hmm, menurut aku. oke, Mulai oke. dari caranya gimana untuk bisa komunikasi sama anaknya, sama gimana Hmm, caranya untuk bantu anak untuk nggak stres pastinya gitu. oke. Tapi caranya gimana kalau misalnya biar anak-anak nggak stres di rumah? Cara yang paling Nah, pertama adalah itu tuh orang itu. tuanya nggak boleh ikutan stres. Jadi kalau Oke, orang kalau tuanya kalau orang stres, tuanya stres tuh berapa juga semua artinya? pasti stres. Oke, Iya, semua oke. pasti stres. Semua pasti stres. Jadi intinya kalau kita nggak mau lingkungan kita itu menerima hal-hal negatif atau energi negatif dari kita, yang pasti kita juga Mhm. harus menjaga energi positif dari diri kita gitu. Itu kunci utama. Jadi di sini aku nggak akan mengajarkan orang tua tuh harus mengajarkan anak tuh seperti ini. Enggak. Karena di sini aku belum berperan sebagai orang tua dan sebenarnya orang tua Hmm, pun pasti akan tahu lah apa yang harus dilakukan. Dan secara naluriah kan oke. orang tua, ibu, bapak itu sebenarnya tahu
hal yang paling baik untuk anak-anaknya. Berarti memang yang paling pokok atau pentingnya itu orang tua memang langsung terlibat mengenai melihat perkembangan anaknya gitu ya. Tapi kalau kalau karena di samping itu sebenarnya kalau memangnya orang tuanya punya mobilitas yang tinggi, terus juga kadang bukan lalai ya, apa namanya cenderung nggak sempet gitu untuk melihat perkembangan anaknya karena faktor kesibukannya gitu. Itu gimana sih Ovi sebenarnya gitu untuk atas ini itu? Oh, saya sebagai orang tuanya kadang nggak sanggup gitu, bukan nggak sanggup ya, nggak punya waktu gitu. Nah itu emang tergantung orang tuanya lagi ya. Ya, betul. Jadi Ya. kalau misalnya hal kayak gitu dibilang nggak punya waktu, itu Ya, sebenarnya agak klise ya. Jadi kalau misalnya ya, dibilang kayak nggak punya waktu, apalagi untuk anak, dan harusnya peran orang tua di sini kita harus menjalin kerjasama yang as a team gitu, as a good team bahkan. Jadi suami istri harus bisa bagi waktu, kemudian bagi job desk untuk mengasuh anak. Karena di sini kalau misalnya anaknya satu, tapi kalau misalnya anaknya ada tiga atau mungkin ada dua, nah di situ kita sebagai orang tua harus bisa coba untuk mengkomunikasikan dengan saudara-saudara lainnya. Misalnya kayak kita bagi waktu, misalnya papanya kerja pagi gitu, misalnya nanti aku yang si istrinya nanti misalnya siang dia bagian untuk masak-masak nih di rumah. Berarti kan tuh sama-sama sibuk. Nah sekarang kan berarti kita minta si kakak atau mungkin si adik untuk bantu temenin nih siapa yang bisa betul. nemenin. Jadi di sini intinya kerja sama tim untuk bisa bagi tugas. Dan hal ini kan juga berkaitan nih, biasanya tuh akan ada ego nih dari orang tua masing-masing. Aduh, aku nggak punya me time buat hanya sekedar ngeliat handphone Ya, doang gitu. betul Aku betul, kayak nggak punya gitu-gitu. me time untuk nonton drakor misalnya. Aku nggak punya me time Drakor. untuk iya kan untuk Hmm, untuk ngobrol sama teman-teman aku misalnya gitu, atau main sama oke. teman-teman aku. Tapi maksudnya di sini yang paling penting adalah menurut aku gimana cara yang kita untuk bisa menjalin komunikasi sih. Balik lagi ke komunikasi. Jadi kalau Betul. misalnya komunikasinya itu bisa dianulir, maksudnya bisa dikomunikasikan dengan baik, jadi secara nggak langsung akan menemukan solusinya dengan sendirinya sih gitu. Gimana caranya Oke, buat Ovi. toddler nggak takut ketemu orang baru? Karena selama pandemi ini kan dia nggak pernah ketemu orang baru selain ibu dan ayahnya. Nah sebenarnya Iya, kalau misalnya toddler itu kan berarti anak-anak itu sedang berada di tahap apa ya, proses penyesuaian dengan lingkungan. Jadi betul. di situ peran orang tua sangat penting untuk bisa memberitahu kalau misalnya kan sekarang kan apa istilah komunikasi itu bisa dijalin dengan berbagai macam hal gitu, mulai dari Betul. live Instagram, video call, Yes, kemudian betul. berbagai aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi menurut Oke. aku pribadi, gimana caranya untuk ngajarin anak, khususnya anak-anak muda kayak toddler ini, yang istilahnya masih anak-anak banget, ya kita coba Yes. kenalin gitu dengan video call, kita coba bisa Hmm, kayak telepon neneknya, telepon kakeknya, atau mungkin telepon saudara lainnya untuk hanya sekedar say hello, tanya kabar, kemudian oke. kemudian ya dari situ kan dia belajar interaksi, jadi ketika nanti setelah pandemi corona ini selesai, jadi si anak tuh nggak kaget gitu kalau misalnya Hmm, istilahnya kan kita kan nggak pernah ketemu muka, kan pasti akan bingung dong ini dia siapa gitu. Dan anak-anak itu kan dia bener-bener istilahnya berpikirnya logis, kalau misalnya gue tahu nih orang mukanya gue kenal, gue bakal sapa, dan kalau misalnya gue nggak kenal, gue nggak akan mau nih gitu. Jadi ajarin anak-anak mulai untuk memperkenalkan dari tatap muka dulu, dari suara dulu, mulai dari voice call, video call, dan itu secara bertahap nanti si anak akan kenal dengan sendirinya kok, gitu. oke. Ya, udah menjawab pertanyaan Bella tadi. Memang artinya orang tua itu mengarahkan untuk anak gimana anak itu memang bisa mengembangkan apa namanya kemampuan diri diri dia sendiri ya tentang Hmm. sebuah Hmm. rasa ingin tahu, percaya diri gitu terhadap Hmm. perkembangan mental dia sendiri dan dia harus berani Hmm. terhadap apa namanya untuk bertemu atau bertatap muka nantinya gitu. Namun Ya. dengan adanya COVID ini orang tua memiliki peran untuk tetap berinteraksi dengan teman-temannya gitu. Artinya Hmm. teman-teman sekolahnya, apalagi kan selama libur ini orang tua bisa memanfaatkan teknologi gitu kayak dari Hmm. Zoom
ibu-ibu kan memang sangat interaktif di WhatsApp gitu. Jadi Hmm, hmm, anak-anaknya hmm. pasti sangat apa ya, happy gitu ketika lihat temannya tuh di video gitu, tegur sapa. Jadi hal-hal itu Ya, memangnya yang perlu apa, ditonjolin terhadap sisi keberanian anak-anak untuk saling tetap berkomunikasi, interaksi satu sama lain kayak gitu. ya, Semoga hmm, menjawab pertanyaannya Bella ya, Bella ya, Claudia. Oke. Wah, Bella Claudia. oke. Nah, ya Terus ada lagi ada, nih pertanyaan hmm, selanjutnya, Ovi, dari dari Ano, apa anak nih, Ano dari Ana, anak. oke, Ano yang dari Ana. Dia, Ana bertanya mengenai bagaimana sih peran terbaik buat ibu single parent untuk anak selain harus jaga dan harus menjadi ayah juga untuk anak-anak. Gimana Hmm, nih kira-kira? oke. Ovi dulu Jadi atau Mas Didi dulu? Ovi eh, dulu deh. Mas Oke, Didi dulu boleh, aku dari tadi nih udah ngomong mulu nih. oke. Mm-mm. Tadi apa sih pertanyaannya? Masih lupa. Oke, Ibu oke, single parent. peran. Ah, Mm-mm, mm-mm. oke, peran buat ibu single parent dan oke. Ya, eh, perempuan itu gini, perempuan sebenarnya dalam dirinya itu memiliki sisi kemandirian, ketangguhan yang perlu kita sadarin Mm-mm. sebenarnya ya. Karena Ya, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang laki-laki harus mengapresiasi bahwa perempuan tuh memiliki apa, kecakapan, ketangguhan, dan sisi mandiri terhadap diri dia sendiri gitu. Artinya percayalah yang diberikan sama kita dalam keadaan sekarang ini adalah sebuah apa ya, sebuah keadaan atau waktu yang baik. Nah, mm-mm. anak ini yang dititipkan sama kita ini menjadi sebuah apa ya, tanggung jawab, sebuah anugerah yang memangnya sebenarnya kita bisa gitu. Apa ya? Hmm. Sebenarnya memang butuh butuh apa ya namanya sih, kerjasama gitu. Namun memang jika keadaannya uh, seperti itu mengharuskan kita untuk belajar sebagai ibu yang jauh lebih produktif, mandiri gitu, kreatif untuk Hmm. nanganin anak gitu. Karena pada dasarnya Hmm. sebenarnya peran ibu tuh penting banget ya pokoknya. Karena ayah Ya, sebenarnya apa sih, orang yang dia nggak sih Ovi yang ngedukung uh, perkembangan itu gitu. Tapi ibu lah yang punya peran penting gitu. Ya nggak sih? oke. Ya, Iya, betul banget kayak Didi. Jadi sebenarnya di sini betul kayak kata Mas Didi tadi bilang, kalau misalnya peran ibu itu sangat penting. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa peran ayah dan ibu tuh punya perannya masing-masing. betul, betul. Keduanya itu sama-sama penting. Jadi kalau misalnya di sini untuk ibu-ibu single parent, jadi harus tahu nih peran Ya, ayah, misalnya anaknya ini anak perempuan laki. Karena biasanya kalau anak perempuan dan anak laki-laki itu punya kelekatan tersendiri dengan orang tuanya, terutama ayah. Misalnya, kalau misalnya anak perempuan itu dia itu dibiasakan untuk dekat sama ayahnya untuk menimbulkan rasa percaya dengan betul. lingkungan, rasa yakin dengan ketika nanti dia berkembang untuk ketemu dengan lawan jenisnya, itu khusus untuk yang anak perempuan. Tapi kalau misalnya Oke, anak laki-laki itu punya kelekatan sendiri hubungan dengan orang tua, misalnya itu menjadikan dia itu sebagai figur itu sebagai contoh, sebagai orang oke, role modelnya dia. Jadi nanti dia akan berkembang menjadi anak betul. yang seperti ayahnya gitu nanti. Nah, jadi di Oke, sini juga ibu single parent juga harus tahu nih. Jadi di oke. sini ibu single parent juga harus berbagi peran untuk tahu nih gimana caranya untuk bisa apa ya istilahnya mengisi kekosongan dari peran si ayah. Jadi cara yang paling gampang dengan apa? Misalnya kita bisa Hmm, kunjungin kakek atau mungkin kunjungin om kita. Jadi istilahnya kita mencari sosok laki-laki, si anak tidak kehilangan kelekatan yang mesti dia dapatkan dari peran ayah. oke, betul banget ya. Artinya Mm-mm. kita sebagai seorang ibu memang dengan status yang single parent tetap utamakan atau mengoptimalkan luangan anak-anak kita gitu. Nah, kalau untuk apa namanya, dari kesehatan mental anak itu sendiri tuh menurut Ovi gimana sih kalau melihat apa namanya, untuk sisi dia tuh yang apa ya, biar dia tuh terkontrol marahnya, terus juga biar dia tuh nantinya tetap bisa apa namanya, tetap bisa mempertahankan sosialnya nanti terhadap masyarakat sekitar gitu.
Oke, berarti kan di sini kita juga harus tahu ya, misalnya si anak-anak itu mengalami stres atau enggak. Jadi kalau misalnya anak itu stres atau enggak, apalagi di masa pandemi seperti ini, orang tua tuh juga harus tahu dengan cara menjaga asupan makanan. Jadi yang paling pertama tetap bikin asupan makanan yang baik, kemudian jaga anak untuk tetap melakukan aktivitas secara aktif di rumah gitu. Jadi kan Oke. anak-anak ini kan dia secara apa lagi aktif-aktifnya ya, lagi aktif-aktifnya untuk berkembang, untuk bertanya. Untuk di sini anak-anak juga nggak boleh dibatasin maksudnya dalam arti orang tua boleh mengontrol anak tapi harus tahu batasan-batasannya, jadi nggak boleh terlalu mengekang. Jadi kalau misalnya orang tua terlalu mengekang, nanti anaknya yang cenderung menarik diri. Oh kayaknya Ya, aku betul. dilarang-larang nih sama orang tua aku nggak boleh kayak gitu. Nah berarti kan nanti dia cenderung menarik diri, nanti itu berkaitan juga dengan proses perkembangan kepercayaan diri anak nantinya. Menurut aku hal itu yang paling penting yang bisa dilakukan orang tua untuk saat ini gitu Kak. Oke. Artinya selama di rumah kita Hmm? sebagai orang tua artinya bisa mengupayakan hal-hal terbaik untuk perkembangan anak itu Iya. sendiri biar Mm-mm. biar sesuatunya tuh tetap terlihat aktif di anaknya gitu ya kan. Hmm. Hmm. Apalagi Hmm. asupan makanannya itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu Ya. makanan yang punya nilai nutrisi yang baik gitu. Jadi dari makanan, kesehatan mentalnya juga harus benar-benar mumpuni ya, harus seimbang gitu. Iya. Yeay, cool, keren Oke, deh, Kak Didi. oke Jadi, dah, Kak Didi, ya. jadi kan Kak Didi kan sebagai jurnalis ya, maksudnya tuh berarti kan pengetahuannya tuh banyak banget, ketemu banyak orang, kemudian tiba-tiba kayak sekarang kita bakal ngebahas apa istilahnya pola asuh orang tua, terus ngebahas Mm-mm, agak mengarah ke aspek psikologis gitu. Jadi, mm-mm. ya keren sih, bisa ngebahas dari segala macam aspek. Terus belum lagi tadi ngomongin masalah bisnis ya kan, ngomongin masalah bisnis, perumahan, Oke. ngomongin perumahan, ngomongin rent Oh, fix, ngomongin ekonomi gitu ya. Ngomongin ekonomi harus masuk, ngomongin ngomongin oh, apa psikologi juga harus masuk gitu. oh, Jadi oke. keren, 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 keren. Yang nanya nih Kak, dari Nudru Oke. lagi nih. Dia tadi kayak masih ngebahas mengenai peran orang tua tadi yang layak atau enggak. Terus gimana kalau misalnya mereka masih Mm-mm. anak-anak, terus belum dewasa secara Oke. karakter dan mengambil keputusan, sedangkan Betul. mereka juga belum dewasa dalam berpikir. Dewasa Nah, dalam tadi kan berarti berpikir. kan Oke. berarti kan ini kan kembali lagi kepada peran orang tua. Maksudnya di sini kalau misalnya nggak punya orang tua pun balik lagi ke peran pendamping. Karena kan di sini anak-anak Mm-mm. mungkin kalau misalnya ada anak-anak yang tidak memiliki orang tua ataupun pendamping, itu kan worst Betul. case-nya. Tapi prinsipnya Ya. anak-anak di sini adalah ketika dia masih berada dalam tahap perkembangan fisik, kognitif serta moralnya, dia itu kan cenderung untuk mirroring. Mirroring itu istilahnya cenderung untuk mencontoh orang atau figur yang berada di depannya. Jadi di sini hal yang paling penting adalah kita untuk bersikap secara baik di depan si anak. Terus si anak juga nanti juga akan menerima respons yang kita berikan kepada si anak tersebut gitu. Jadi si anak tuh di sini sebenarnya dia udah bisa kok, udah bisa tahu kok. Ini orang tua aku nih sebenarnya kayak gimana. Walaupun sebenarnya secara harfiah, secara pemikiran kognitifnya itu belum matang. Oh ternyata kayak gitu ya orang tua aku gitu. Belum bisa secara emosional dia memikirkan hal itu secara baik. Tapi menurut aku untuk bersikap atau mungkin untuk melihat peran orang tua itu kembali lagi harus hati-hati di sini. Harus hati-hati, perlu adanya peran pendamping sama anak itu lagi sensitif banget nih, apalagi di tahap perkembangan yang tadi balik lagi itu ke tahap perkembangan yang mencontoh gitu, yang mirroring. Jadi kita sebagai mungkin kalau misalnya bukan orang tua atau mungkin om-omnya atau mungkin tante-tantenya atau kakak-kakaknya yang ada di lingkungan sekitar ya kita lah di sini harus terlibat secara aktif. Kita lah Yes. harus apa ya, istilahnya berempati untuk peduli dengan keluarga kita sendiri, untuk peduli dengan anak-anak di lingkungan kita gitu. Bahkan menurut aku orang Indonesia juga sekarang kayaknya tingkat empatinya itu cukup tinggi gitu untuk peduli dengan orang lain. Jadi ya sebisa mungkin kita tetap menjaga perilaku kita tetap baik untuk menghindari pencemaran, peniruan perilaku-perilaku buruk bagi anak-anak ke depannya gitu. Gitu Oke. sih Kak kalau dari aku. Oke, betul banget. Ya, artinya walaupun gimana pun dasarnya adalah seorang yang dewasa, artinya orang tua itu yang memangnya mesti lingkungan lah ya, yang memberikan yang mesti memberikan contoh-contoh baik ya.
terhadap Iya. terhadap anak-anak itu sendiri. Gimana caranya Misalnya mendidik mendidik anak anak, agar bisa merasa ya, nyaman misalnya, cerita apapun eh, masalahnya ke saya. Terlebih saat corona gini, mereka tidak berkesempatan bertemu temannya secara langsung. Nah, di eh, sini mungkin aku akan sedikit ngebahas mengenai gimana caranya kita sebagai orang tua atau mungkin orang betul, yang lebih tua untuk menjalin komunikasi dengan anak-anak. Itu ya, intinya aku bisa kasih tips ada 4. Jadi yang pertama kita harus menjaga eye level. Eye level kita tuh untuk setara sama anak-anak. Biasanya kan kalau anak-anak porsinya kan dari struktur tubuhnya kan jauh lebih kecil dari kita kan. Jadi ketika anak itu ngomong, ketika anak itu bertanya atau ketika anak itu melakukan respon ataupun melakukan interaksi sama kita harus berada di eye level yang sama. Jadi secara nggak oke, langsung ketika berada di eye level yang sama, si anak-anak itu ngerasa oh, nih orang tuh deket loh sama aku gitu. Nih orang tuh sudah sudah menurunkan batasan-batasan untuk dia jauh lebih tua, dia jauh lebih tinggi dari aku. Itu mulai dari postur. Kemudian yang kedua, ya, kita jaga nada komunikasinya kita. Nada komunikasi di sini bukan berarti kayak ketika kita ngomong sama anak-anak, komunikasi kita juga harus kayak anak-anak, nggak kayak gitu. hmm, Itu yang sebenarnya persepsi yang lumayan cukup banyak disalahpahami belakangan ini gitu ya. Jadi kalau ya, misalnya ngomong sama anak-anak itu harus dengan gimana caranya kita ngobrol seperti ini gitu. yes, Kayak betul, misalnya, betul, oke, kamu ada masalah apa, ada apa. Jadi ngomongnya tuh secara lantang dan lugas seperti kita komunikasi dengan anak-anak, seperti kita komunikasi dengan orang dewasa. Terus kemudian ya kita gunakan kalimat tanya untuk coba mengelaborasi apa perasaannya dia. Misalnya kamu sedang apa, kamu kenapa, kamu ada masalah apa gitu. Misalnya simpelnya, misalnya sama anak-anak, kamu gimana sama misalnya ada teman sekolahnya gitu atau teman dekatnya, gimana hmm, teman kamu misalnya kayak si Firman gitu ya. Misalnya Firman gimana selama study from home ini gitu, ada ya, cerita apa gitu. Jadi mulai coba menggunakan dengan beberapa kalimat tanya. Terus betul, tadi balik lagi dengan eye level, kemudian ada suara kita yang kita harus maintain tuh di sini. Kemudian sama yang terakhir biasakan untuk selalu mendengarkan. Jadi anak-anak kadang-kadang nih ya orang tua nggak orang tua doang kayak kakak-kakaknya gitu kadang kan suka cuma nanya doang. Kenapa? Gimana sekolah tadi? Gitu misalnya kayak ada masalah apa lo gitu. Misalnya kan gitu. Tapi ketika dia betul, cerita betul, tuh dia nggak dengerin gitu. Ketika dia cerita kita tuh nggak dengerin. Jadi di situ sebenarnya menghilangkan rasa kepercayaan anak untuk bercerita sama kita. Jadi di situ penting untuk kita belajar mendengar juga gitu. Jadi nggak cuma nanya doang tapi dengerin juga gitu. Nanti sampai di tahap ketika udah bisa mendengarkan, baru deh tuh anak-anak tuh mulai dari kecil udah bisa kok diajak komunikasi, udah bisa kok diajak diskusi. Tapi caranya mungkin kita yang lebih menyesuaikan ke mereka gitu. Itu sih kalau kalau dari aku, Kak. nah terakhir Mm-mm. dari Mas Didi nih, Ovi ini sebenarnya nanti ke depan tuh harapannya apa sih setelah nanti kan akan ada ya sesuatu yang apa ya yang baru gitu yang dirasain anak-anak gitu nantinya ya setelah setelah COVID ini gitu. Apakah Hmm. apa yang paling berpengaruh sih terhadap psikologi anak ini gitu terhadap COVID ini nantinya setelah setelah situasi sudah membaik gitu. Oke, harapan ke depannya yang pasti semoga pandemi corona ini cepat selesai. Kemudian yang kedua, semoga ibu-ibu di rumah, ayah-ayah di rumah, atau mungkin kakak-kakak, adik-adik di rumah yang memiliki, yang istilahnya kita di sini berusaha untuk tetap waras ya di rumah gitu. Karena manusia kan sebagai makhluk sosial gitu intinya pada dasarnya. Jadi dia tuh membutuhkan yang namanya interaksi. Jadi di mana ketika pandemi ini hadir, terus memangkas ataupun menutup apa ya cara kita untuk bersosialisasi, ya cara yang paling gampang di rumah adalah untuk tetap beraktivitas. Cara yang bisa dilakukan sekarang ya tetap menjaga komunikasi secara jarak jauh,
kemudian video call, kemudian telepon, kemudian hal ini juga harus diperkenalkan juga dengan anak-anak tadi yang sempat ditanya ke anak-anak yang toddler juga. Jadi dia biar nggak kaget nanti kalau misalnya udah selesai pandemi corona, dia akan komunikasi dengan siapa, at least dia udah kenal dari segi mukanya dulu gitu ya. Dari muka, dari suara juga udah tahu. Kemudian setelah itu ya tetap harus punya me time kalau menurut aku. Harus punya me time di rumah, harus bagi job desk sama anggota keluarga di rumah, bagi-bagi tugas untuk ngurusin anaknya untuk menghindari stres. Dan pastinya harapan Ovi pribadi untuk semua teman-teman di sini tidak ada yang namanya stres. Maksudnya stres levelnya semoga bisa dikontrol dengan baik. Kemudian tetap sehat-sehat dan sehatnya juga nggak secara fisik aja tapi secara mental. Itu aja sih. Oke. Ya, artinya pokoknya dari hal itu kita ambil sebuah tarik kesimpulan bahwa interaksi, komunikasi, me time, waktu sama keluarga, saling sharing gitu. Dan itu menjadi sebuah hal-hal penting ya terhadap apa yang perlu dilakukan sama orang tua itu sendiri kayak gitu. Ya, oke. Tapi makasih banget waktunya udah bincang-bincang sama Sama-sama. Renfix, udah sharing-sharing sama Mas Didi dan teman-teman sahabat Renfix di rumah gitu. Dan ini banget ya hal-hal menarik banget yang teman-teman sahabat Renfix perlu tahu, terutama untuk peran-peran orang tua di masa pandemi seperti ini. Iya, Mas Didi. Dan terima kasih juga buat teman-teman atau sahabat Renfix ya ngomongnya. Sahabat Renfix yang gabung, yang udah tanya-tanya juga, yang udah terlibat aktif di sini untuk pengen tahu gimana sih caranya untuk membagi peran dalam mengasuh anak di rumah selama pandemi corona. Dan semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Itu aja sih, Kak Didi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sukses untuk Renfix dan teman-teman semua. Oke, sukses juga untuk Ovi dan sahabat-sahabat Renfix. Terima kasih udah gabung di Renfix Live Instagram. Oke, thank you Ovi. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. Bye. Thank you.